selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas latihan 3 bab 1 materi kelas 9 bilangan berpangkat dan akar bilangan. Sumber soalnya dari buku matematika untuk SMP MTS kelas 9 semester 1 karangan M. Kholik Andinawan, penerbitnya Erlangga. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. Nah, bagian A-nya ini 3 pangkat 4/5. Nah, kalau disuruh nyatakan dalam bentuk akar, artinya ini di sini 3 pangkat 4, 5 di sini. Oke. Kemudian bagian kedua, bagian B, negatif 4 pangkat 3/7. Kalau negatif 4 pangkat 3/7 kita ubah dalam bentuk akar, berarti dia gini, negatif 4 pangkat 3, ini akar 7 di sini. Oke, kemudian 0,5 dia gini, pangkat min 2/10. Nah, ini negatif ya, supaya lebih gampang kita ubah dulu ke dalam pangkatnya negatif. Jadi ini ke pangkat positif 1 per ya. Ini 1 per, di sini 0,5 dipangkatkan 2. Di sini 5 di sini. Oke, kemudian akar lagi ini 1 per akar. Ini kita ubah dia di dalam bentuk pecahan biasa. Ini nih 5/10. 5/10 karena 0,5 ya. Pangkat 2 di sini 5. Oke, kemudian bisa disederhanakan lagi. Ini masih bisa nih disederhanakan 1 per ini 5. Ini jadi 1/2. 1/2 dipangkatkan 2. Oke. Sampai situ cukup. Kalau masih mau disederhanakan lagi bisa. Jadi kalau mau disederhanakan lagi 1 per akar, di sini 5, di sini 1/4. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian D. Min 7 pangkat min 3/4. Nah, kita ubah lagi nih. Jadi 1 per akar. Nah, ini nih, kita langsung ubah jadi akar ya. Ini min 7 pangkat 3, di sini 4 di dalam sini. Nah, ulang sekali lagi, tulis agak lebih besar supaya kelihatan. Ini per, di sini min 7 pangkat 3, di sini 4. Ini pernya bisa tulis dalam bentuk gini ya. Ini karena halamannya cuman berapa baris, jadi tulisnya gini. Nah, yang bagian E yang harus diubah dulu adalah ini nih. Pangkatnya kan dalam bentuk pecahan campuran. Jadi mesti kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi min 2 pangkat min 1 kali 3 tambah 2 berarti 5/3. Nah, kemudian kita ubah lagi di dalam pangkatnya yang positif. Berarti 1/2 pangkat 5/3. Nah, baru dalam bentuk akar. 1 per akar, di sini 2 dipangkatkan 5, di sini 3. Nah, ini masih bisa diselesaikan nih.
ini 1, ini 1 per, ini akar, di sini 3, di sini 2. Nah, ini 5 kita karena di sini akarnya 3. Jadi kita kasih pecah gini, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, sama aja hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah gitu, ini 1 per, ini 2-nya dikeluarkan karena kalau misalnya kalau kita kasih pecah gini dia, akar 3, ini 2 pangkat 3, terus kali ini nih, nah ini 3, di sini 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, hasilnya 1 per, ini habis nih, berarti sisa 2. Nah, di sini 3, di sini 4. Oke, ini jawabannya. Nah, yang berikut adalah bagian F. Kalau bagian F, kita ubah aja nih ke dalam bentuk akar. Ini 4. Nah, yang pangkat 5/9 itu A, bukan 4 ya. Jadi yang pangkat 5/9 ini cuman A, bukan 4. Nah, kita ubah ini dalam bentuk akar nih. Ini di sini A pangkat 5, di sini 9. Oke, kita lanjut ke bagian G. Nah, bagian G ini nih yang pangkat 4/7 nih B, 2-nya negatif, 2-nya enggak. Jadi di sini negatif 2, akar di sini 7, di sini B pangkat 4. Oke, yang bagian H-nya itu negatif 3P pangkat negatif 1/3. Jadi yang pertama mesti kita ubah dahulu adalah pangkat yang campuran, karena ini pangkatnya dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita harus ubah ke pecahan biasa. Ini pecahan biasanya nih, negatif 3P pangkat negatif 4/3. Kemudian kita ubah lagi dia supaya pangkatnya jadi negatif, artinya 1 per negatif 3P dipangkatkan 4/3. Nah, kalau udah, nah, kita ubah dalam bentuk akar. 1 per, ini akarnya, ini di sini 3, di sini negatif 3P pangkat 4. Nah, perhatikan, ini masih bisa dikasih pecah karena 4, lihat ini 4, kita kasih keluar, jadi kita kasih pecah ya gini. Ini akar 3, ini min 3P pangkat 3 titik, ini lagi min 3P. Jadi kalau min 3P pangkat 3 kali min 3P ini sebenarnya pangkat 1 ya, tapi tidak tertulis. Jadi kalau dikasih pecah lagi supaya kamu lebih paham ya, nih 3 min 3P pangkat 3, ini 3, ini 3P. Nah, ini sama ini habis nih. Oke, berarti sisa 1 per min 3P, ini di sini 3, di sini min 3P. Sorry, ini minus ya. Oke. Kita lanjut bagian I. Bagian I-nya itu 5X Y pangkat negatif 2 3/4. Nah,
Karena ini pecahan campuran pangkatnya, jadi mesti diubah dulu ke pecahan biasa. 5x y pangkat 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11, berarti negatif 11/4. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini pangkatnya kan negatif nih. Nah, pangkatnya negatif, jadi mesti ubah dulu ke positif. Nah, yang pangkat ini cuman y, hanya y, x 5 dan x-nya enggak. Jadi kita ubahnya gini, 5x per y pangkat 11/4. Nah, setelah itu baru ubah dalam bentuk akar. Nih. Ini 4. Ini y pangkat 11. Nah, di bawah sini masih bisa lagi nih untuk diselesaikan. Nah, ini 4, ini y pangkat 4 titik, kemudian y lagi pangkat 4, kemudian y pangkat 3. Nah, karena ini jumlahnya 11, 4, 8, 11 ini. Nah, ke hasil akhirnya adalah ini 4 habis, berarti y kita keluarkan y ini 4, ini y pangkat 3, kemudian 1 ini y kali y pangkat 2, ini 4 y pangkat 3. Oke, kita lanjut bagian J. Bagian J nya x kurang y dipangkatkan dengan negatif 4/5. Nah, ini pangkatnya negatif lagi, jadi ubah dulu ke pangkat yang positif. Nah, ubah dulu ke pangkat yang positif. 1 per ini x kurang y dipangkatkan 4/5. Nah, kalau sudah, sekarang dalam bentuk akar. 1 per akar ini 5 di sini, x kurang y ini di sini. Oke, selesai. Oke, kita lanjut dengan nomor 2. Perhatikan nomor 2, tentukan hasil pemangkatan berikut. Hasil pemangkatan berikut 16 1/4. Nah, pertama kita bisa gunakan cara pertama, bisa gunakan akar, bisa gunakan juga pakai pangkat. Oke, kita selesaikan ya. 16 1/4 kita bisa ubah gini nih, akar di sini 16, di sini 4. Nah, pertama kita ubah dulu dalam bentuk akar. Kedua, kita pecahkan ya 16. Ini 4, di sini 2 pangkat 4. Nah, ini sama ini coret nih. Berarti jawabannya adalah 2. Yang nomor bagian B. Nah, kita bikin dulu akar di sini 3, di sini 27 pangkat 2. Masih bisa lagi. Sini 3, ini 27 kita bisa jabarkan lagi. 27 tuh 3 pangkat 3. Kemudian ada kan pangkat 2 lagi nih di sini. Berarti hasilnya ini gini. Ini di sini 3, ini 3 pangkat 6. Nah, pangkat 6 nih. Ini 6 bagi 3 kan 2. Berarti sisanya adalah 3 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 3. Jawabannya 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, yang berikut 25. Nah, ini kita bikin dalam bentuk akar. Di sini 2, di sini 25 pangkat 3. Nah,
Ini masih bisa nih, masih bisa kita selesaikan lagi dia. Di sini 2, ini 25, kita pecahkan jadi 5 pangkat 2. Nah, kemudian ada kan pangkat 3-nya lagi nih. Kemudian ini di sini 2, di sini 5 pangkat. Nah, 2 kali 3 6. Nah 6 bagi 2 3. Jadi sisa ini ya. Di sini sisa 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 adalah 125. Oke. Nah, ini 625 pangkat negatif 1/4. Pertama, karena pangkatnya ini dalam bentuk negatif, jadi kita ubah ke pangkat yang positif. Berarti 1 per ini 625 pangkat 1/4. Nah, ubah lagi dia dalam bentuk akar. 1 per akar, di sini 4, di sini 625. Nah, ini kemudian ini 625 kita jabarkan lagi dia. Ini 625 itu kita jadikan 5 pangkat 4. Nah, ini bisa dicoret nih. Nah, jadi jawabannya sisa 1/5. Oke. Nah, bagian E, pertama kita ubah lagi dia karena pangkatnya negatif, ubah lagi dia ke pangkat yang positif. 1 per negatif 8 pangkat 2/3. Kemudian ubah lagi dia akar. 1 per akarnya nih, di sini 3, di sini min 8 pangkat 2. Nah, masih bisa lagi nih. Oke, ini negatif 8-nya kita jabarkan dia jadi negatif 2 dipangkatkan 3, kemudian ada lagi dipangkatkan di luarnya nih 2, kemudian 1 ini 1 pangkat 1 per negatif 2 pangkat 2 sama dengan ini ada dalam kurungnya ya. Oke, ini nih, jadi hasilnya adalah 1/4. Bagian F, negatif 3/8 dipangkatkan 1/3. Nah, ini bilangan pokoknya dalam bentuk pecahan campuran. Kita wajib mengubahnya ke pecahan biasa. Ke pecahan biasa itu negatif 27/8 dipangkatkan 1/3. Kita bisa ubah langsung dalam bentuk akar atau dalam bentuk pangkat juga. Oke, kita ubah dalam bentuk pangkat ya. Di sini negatif 3/2 ini dipangkatkan 3, kemudian pangkatnya 1/3. Nah, ini pangkatnya pangkat 3, kemudian pangkat 1/3 kita kali ya. Jadi negatif 3/2 dipangkatkan 1 nggak usah ditulis karena 3 kali 1/3 1. Jadi hasilnya adalah negatif 3/2 atau negatif 1/2. Oke, kita lanjut bagian G. Negatif 81 pangkat negatif 3/4. Nah, kita ubah ini
bilangan pokoknya negatif 81. Kita sederhanakan dia menjadi negatifnya di luar. Gini, ini 3 dipangkatkan 4. 81 itu 3 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan negatif 3/4. Nah, ini kalau dikali tuh pangkatnya 4 kali negatif 3 pangkat 3 negatif 3/4, hasilnya adalah negatif ini 3 dipangkatkan negatif 3. Oke, hasilnya adalah negatif 3 pangkat negatif 3 itu kita ubah dia di dalam pecahan yang positif karena ini negatif. Jadi negatif 1/3 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 1/27. Kita lanjut bagian H. Negatif 8/27 A dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan lagi negatif 2/3. Nah, karena ini pangkatnya negatif, kita ubah dahulu ke pangkat yang positif. Gimana caranya? Ini pembilang kita tukar saja supaya pangkatnya berubah jadi positif. Jadi kita ubah gini, 27 A pangkat 3 per 8 dipangkatkan pangkatnya jadi positif. Nah, setelah itu kita sederhanakan 27 dan 8. 27 dan 8 itu jadi 3. Ini A, ini per 8, per 2, 8-nya jadi 2. Kita sederhanakan pangkat 3. Nah, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, ini pangkat dikali nih. Kalau dikali hasilnya itu jadinya 3A per 2 dipangkatkan 2. Nah, kalau 3/2 pangkat 2 hasilnya adalah 9A pangkat 2 per 4. Oke. Ya. Oke, kita lanjut dengan nomor 4. Nomor 4 itu diketahui X-nya tuh 16 dan Y-nya itu adalah 64. Nah, pertanyaannya yang bagian A, X pangkat 1/2. Nah, kita substitusi nih, kan X nya nilainya 16, berarti dia jadinya gini, 16 pangkat 1/2. Oke, kita bisa ubah dalam bentuk pangkat atau akar juga boleh. Kita ubah aja ke pangkat ya. Ini 16, ini kita jadikan 4 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 1/2. Nah, hasilnya ini kan coret nih, berarti 4. Bagian B, Y pangkat negatif 1/3. Nah, karena pangkatnya pertama karena pangkatnya negatif, kita ubah ke positif. Jadi dia jadinya Y kan 64 nih. Jadi 64 pangkat negatif 1/3 kita ubah ke pangkat yang positif. Ini kan sebenarnya per 1. 1/64 pangkat 1/3. Nah, kita ubah nih. Kita sederhanakan 64-nya. Sederhanakan 64-nya jadi 1/64 ini kita jadikan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Kemudian dipangkatkan 1/3. Ini coret. Berarti sisa 1/4. Oke, kita lanjut ke bagian C. Bagian C itu 5Y dipangkatkan 2/3. Nah, ini 5, Y-nya itu 64. Jadi ini 64, ini 2/3, pangkatnya 2/3. Nah, kita
sederhanakan lagi 64 nya, jadi 5 64 itu kita ambil angka 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2/3. Ini coret nih pangkatnya, kalau dalam gulung gini dikali ya, jadi sisa 5 kali 4 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 16. Oke, 5 dikali 16 itu hasilnya adalah berapa? 80. Oke, kita lanjut ke bagian D. 2x pangkat 1/5. Nah, kita masukkan nih nilai x-nya. X-nya kan 16, jadi 2 dikali 16 dipangkatkan 1/5. Nah, 2 kali 16 itu 32 pangkat 1/5. Nah, 32 nih kita sederhanakan dia, jadi kita ambil angka 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 tuh 32 dipangkatkan 1/5. Ini coret nih, sisa 2. Oke, kemudian kita lanjut di bagian ini, udah bagian D ya. Bagian E. Bagian E itu XY dipangkatkan negatif 2/5. Nah, kita masukkan nih X-nya kan itu, X-nya nilainya 16, Y-nya itu 64, dipangkatkan 2/5, negatif 2/5. Oke, 16 nih, pertama kita bisa kali ataupun kita bisa sederhanakan dari ini nih. Jadi sederhanakan langsung nih bilangan pokoknya 16 dan 64. 16 itu kita ambil angka 2 pangkat 4. Nah, 64 ini 2 pangkat 6 dipangkatkan negatif 2/5. Nah, kalau kali artinya pangkatnya ditambah gini, 2 pangkat 6 ditambah 6, 4 ditambah 6 hasilnya 10, negatif 2/5. Nah, kita kali nih, kali pangkatnya hasilnya adalah negatif 2 dipangkatkan dengan ini, coret dengan ini, sini sisa 2, berarti negatif 4. Karena pangkatnya negatif, kita harus ubah ke pangkat yang positif, jadi jadinya 1/2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16, berarti 1/16. Di bagian F, 12 X pangkat negatif 1/2 Y pangkat negatif, bukan negatif ya, 1/3. Nah, kita masukkan nilai X dan Y nya. Nilai X dan Y nya itu 12, nilai X nya kan 16 nih, jadi 16 dipangkatkan negatif 1/2. Terus Y nya tuh 64, berarti ini 64 1/3. Nah, ini 12 tetap, ini 16 kita jadikan 4 dipangkatkan 2, 4 pangkat 2, kemudian pangkat negatif 1/2. 64 ini bisa kita ambil 2, bisa juga dipakai 4, karena ini pangkatnya per 3, jadi kita ambil aja 4 pangkat 3. Ini 1/3 dicoret nih, jadi ini 12, ini sama ini coret, jadi sisa ini kali 4 pangkat negatif 1 kali ini sama ini coret, berarti ini 4. Oke, nah ini bisa, ini kan pangkat negatif 1, ini pangkat 1 sebenarnya ya, tapi tidak tertulis, jadi kalau kali pangkatnya kan ditambah, kita bisa coret aja nih, jadi sisa 12. Oke, kita lanjut bagian G. Bagian G nya tuh X pangkat 1/4 ditambah
Y pangkat negatif 2/3. Oke, masukkan nilai X dan Y nya, artinya ini 16 pangkat 1/4 ditambah dengan ini 64 pangkat negatif 2/3. Oke, ini 16 kita sederhanakan jadi 2 pangkat 4. Nah, tadi 16 yang di atas di nomor sebelumnya itu 16 pakai 4 pangkat 2. Kenapa pakai 4? Karena kita cari aja bilangan yang lebih gampang supaya langsung dipotong nih. Ini kan pangkatnya negatif 1/2, 1/2. Jadi kalau kita ngambil 2 pangkat 4, 2 kali kerja. Jadi mendingan pakai aja 4 pangkat 2. Oke. Nah, ini 64. Sorry ya ribut. Oke, ini 64-nya kita ngambil angka 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan negatif 2/3. Jadi ini bisa, ini tadi 4 ya. Oke, kita bisa coret nih. Jadi sisa 2 ditambah 4 dipangkatkan dengan negatif 2. Oke, nah ini ubah ke pecahan, ubah ke pangkat yang positif. 1/4 pangkat 2, hasilnya 2 ditambah 1/16. Samakan penyebutnya ya. Kalau 2 dipangkat 1/16, jadi atau jawabannya bisa gini aja langsung, 2 1/16, selesai. Nah nih. Oke, bagian H. Bagian H-nya tuh X pangkat negatif 1/2 dikurangi dengan Y pangkat negatif 1/6. Nah, kita masukkan nilainya, nilai X dan Y nya. Nilai X nya tuh 16 pangkat negatif 1/2 dikurangi dengan Y nya tuh 64 dipangkatkan negatif 1/6. Nah, 16 nih kita ubah, sederhanakan dia, bukan diubah ya, tapi disederhanakan ke bilangan berpangkat. Nah, disederhanakan 16 itu kita jadikan 4 pangkat 2, kemudian dipangkatkan negatif 1/2 dikurangi 64, ini jadikan 2 dipangkatkan 6 dipangkatkan negatif 1/6. Bisa coret nih, berarti sisa 4 pangkat negatif 1 dikurangi dengan nih 2 pangkat negatif 1. Nah, ubah ke pangkat yang positif, 1/4 dikurangi 1/2. Oke, samakan penyebutnya, ini 4, 1 kurang 2, hasilnya adalah negatif 1/4. Oke, kita berpindah ke nomor 2. Nomor 2 bagian tentukan bagian A, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Yang bagian A nya tuh 5 dipangkatkan 6 kali 5 dipangkatkan negatif 4. Nah, kalau bilangan berpangkat gini, kalau kali pangkatnya ditambah, ingat kalau kali pangkatnya ditambah negatif 4. Jadinya 5 pangkat 6 kurang 4, 5 pangkat 2 25. Bagian B, A pangkat negatif 2 kali A pangkat negatif 9. Pangkatnya ditambah nih, ini A pangkat negatif 2 ditambah negatif 9. Hasilnya A dipangkat negatif 11. Oke, bagian C nya 4 pangkat negatif 8 kali 4 pangkat 5. Ini 4 pangkat negatif 8 tambah 5. Hasilnya 4 pangkat negatif 3. Oke. Ini sebenarnya bisa sampai di sini, tapi bisa juga kalau kita mau sederhanakan lagi. Gimana caranya? Ini 4 kita ubah dia. Jadi 2 dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi min 3. Jadi hasilnya 2 pangkat negatif 6. Oke. Kita berpindah ke bagian D. B pangkat negatif 9 kali B. B saja itu artinya B pangkat 1 ya. Jadi B pangkat negatif 9 ditambah 1, hasilnya adalah B pangkat negatif 8. Oke, kita berpindah ke bagian E. 8 pangkat negatif 5 dibagi 8 pangkat negatif 2.
Nah, kalau bagi itu artinya pangkatnya dikurangi. Jadi 8 pangkat negatif 5 dikurangi dengan negatif 2. Ingat, ini tandanya berdekatan. Negatif kalau ketemu negatif hasilnya adalah 8 pangkat negatif 5 tambah 2. Hasilnya adalah 8 pangkat negatif 3. Oke, bagian F 1,5 pangkat 5 bagi 1,5 pangkat 3. Dikurang aja nih. Ini kan cuman 2 suku, jadi langsung dikurang aja nih. Nggak usah lagi operasi itunya. 5 kurang 3, 2. Selesai. Oke, G. 4 pangkat negatif 9 bagi 4 pangkat 3. Itu adalah 4 pangkat, nah min 9 kurang negatif, min 9 kurang 3 artinya sama dengan negatif 11. Oke, bagian H. Y pangkat 14 dibagi Y pangkat negatif 2. Dikurang lagi nih. Jadinya adalah Y pangkat 14 dikurangi dengan negatif 2. Hasilnya adalah Y pangkat 16. Ya, kita lanjut dengan nomor 5. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Nomor 5. Bagian A, 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat negatif 5 dibagi 6 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Jadi pangkatnya tinggal ditambah dan kurang. Kalau kali berarti ditambah. Berarti 7 tambah negatif 5 kemudian dikurangi dengan 4. Hasilnya 7 tambah negatif 5 tuh 2 berarti 6 pangkat negatif 2. Nah, 6 pangkat negatif 2. Sebenarnya sampai aja di sini, tapi boleh deh kalau misalnya diubah ke pangkat positif, berarti 1/6 pangkat 2. Bagian B, 4 pangkat negatif 6 kali 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat negatif 2. Sama ya dengan yang di atas. Berarti 4 pangkat negatif 6 tambah 9 dikurangi dengan 2. Dikurangi dengan negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. Hasilnya adalah 4 pangkat di sini 5. Oke. Yang berikut bagian C. A pangkat 8 bagi A pangkat negatif 7 kali A pangkat 4. Nah, ini kerja dulu dalam kurungnya ya. Jadi di sini A pangkat 8 dibagi ini A pangkat negatif 7 tambah 4 berarti A pangkat negatif 3. Nah, ini kurang nih. Jadi jadinya A pangkat 8 kurang negatif 3, A pangkat 11. Bagian D, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat negatif 9 dikali 5. 2 pangkat 5. Nah, ini nih kerja dulu yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya ya. Ini negatif 9 tambah 5 berarti 2 pangkat negatif 4. Nah, dikurangi nih 2 pangkat 4 jadinya 4 tambah 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Bagian E, A pangkat 6 B pangkat negatif 4 dibagi A pangkat negatif 2 B pangkat 5. Nah, perhatikan yang A dengan A. Ini A pangkat 6, ini A pangkat negatif 2. Berarti A pangkat 6 dikurangi dengan negatif 2. Kemudian B-nya pangkat negatif 4, kemudian min 5. Nah, hasilnya ini A pangkat 8, B pangkat negatif 9. Jadi kalau ubah ke dalam pecahan dalam pangkat positif berarti A pangkat 8 per B pangkat 9. Oke, bagian F, X pangkat 3N dikurangi 5 dibagi X pangkat
X pangkat 2N ditambah X pangkat 2N ditambah 7. Nah, pangkatnya bilangan pokoknya udah sama, jadi kayak segini nih. Karena ini bagi, jadi pangkatnya dikurangi. Ini 3X kurang 5. Nah, karena kurang kita pakai dalam kurung ya. Ini 2N tambah 7. Nah, ingat kalau dalam kurung begini berarti kita karena kurang, kita ini sebenarnya negatif 1 ya, dikali masuk ya. Jadi ini 3X kurang 5, kemudian negatif dikasih masuk, negatif 2N, negatif 7. Nah, lihat variabel yang sama. Variabelnya, ini bukan X ya, tapi N. Ya, N ini. Nah, 3N kurang 5 kurang 2N kurang 7. Berarti di sini 3N kurang 2N berarti jadinya N. Min 5 min 7 berarti min 12. Oke. Kita lanjut ke bagian G. 2 dipangkatkan 4X kurang 5 4X kurang 5 dikali 2 pangkat 4 kurang 3X. Nah, bilangan pokoknya sama, jadi 2 dipangkatkan gini, kalau kali pangkatnya ditambah. 4X kurang 5 ditambah 4 kurang 3X. Kenapa saya tidak pakai lagi dalam kurung? Karena tambah, kalau tambah tuh tidak ada pengaruhnya ya. Kalau dikali masuk itu tandanya, jadi tidak masalah. Ini 2, 4X min 3X berarti X. Min 5 tambah 4 berarti min 1. Oke. Bagian H. X tambah Y dipangkatkan 5 dikali X tambah Y dipangkatkan min 3. Nah, ini bilangan pokoknya sama, jadi tinggal kita selesaikan aja pangkatnya dengan ditambah 5 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah X tambah Y dipangkatkan 3. Pangkatkan 2. Oke. Nomor 6. Nomor 6. A dipangkatkan X kurang Y kali A pangkat X tambah Y bagi A pangkat 2X. Oke. Nah, bilangan pokoknya A sama, jadi pangkatnya kita tambah kemudian kurang. A pangkat X kurang Y tambah X tambah Y kurang 2X. Nah, ini A pangkat, ini Y nya habis, jadi X tambah X 2X, 2X kurang 2X. Berarti di sini 2X kurang 2X kan 0, berarti A pangkat 0. Nah, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Bagian B. Ini bagian A tadi ya, lupa. Bagian B. A ditambah B dipangkatkan min 3/4 dikali A ditambah B pangkat 1/8 dibagi A tambah B dipangkatkan 1/2. Nah, bilangan pokoknya sama, jadi kita selesaikan aja. A tambah B pangkatnya ya yang diselesaikan min 3/4 tambah 1/8 kurang 1/2. Oke. Ini harus disamakan penyebutnya. Pangkat ini penyebut kita pakai penyebut 8. 8 bagi 4 2, berarti sini minus 6 tambah 1 kurang 8 bagi 2 4, kemudian kali 1 4, jadinya
A tambah B dipangkatkan minus 4, ini jadinya min 5 berarti min 9/8. Oke, kalau diubah ke dalam pangkat positif berarti 1 per A tambah B pangkat 9/8. Oke. Nomor 7. Nomor 7, tentukan hasil pemangkatan berikut. Yang bagian A, 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan negatif 4. Berarti ini pangkatnya tinggal dikali masuk, 3 pangkat negatif 8. Kalau ubah ke pangkat positif, 1/3 pangkat 8. Kemudian bagian kalau 1 pangkat 3 pangkat 8 berarti 1/6581. Bagian B, negatif 2 dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan lagi negatif 2. Berarti ini negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 4. Kita ubah pangkatnya yang tadinya negatif ke positif. Ya. Jadinya 1 per negatif 2 dipangkatkan 4. Jadi kalau negatif 2 pangkat 4 berarti 1/16. Bagian C, bagian C itu 4A pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi dengan min 3. Ini 4 pangkat min 3 berarti kita kali ya dengan itu pangkat yang di luar. Ini 4 pangkat min 3 A pangkat 9. Nah, kita ubah ke pangkat yang positif berarti sini A pangkat 9 per 4 dipangkatkan 3. 4 pangkat 3 itu A pangkat 9/64. Oke, bagian D, min 5 A pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi dengan negatif 3. Oke, sama caranya kayak tadi. Ini negatif 5 dipangkatkan negatif 3 A pangkat 6. Ubah ke pangkat yang positif. Ini negatif 5 dipangkatkan 3. Pangkatnya berubah ya. Jadi A pangkat 6 per min 5 pangkat 3 itu 125 negatif. Jadi negatif A pangkat 6 per 125. Bagian E, 2A pangkat 2 B pangkat 3 dipangkatkan negatif 6. Nah, ini kita kali bilangan pokoknya ya. Dengan pangkatnya kita jabarkan dia dulu ya. 2 pangkat negatif 6. Terus ini A pangkat 2 tapi dipangkatkan lagi negatif 6 berarti jadi negatif 12. Terus di sini B pangkat negatif 18. Oke. Nah, negatif 18 itu 2 ini diubah semua ya. Kalau pangkatnya positif berarti dia gini semua. 1/2 pangkat negatif 6 A pangkat negatif 12. 12. Ini 6 sudah berubah jadi positif ya. Ini 12 B pangkat 18. Berarti 1/2 pangkat 6 itu 64. A pangkat 12 B pangkat 18. Yang F itu 3A pangkat 3 B pangkat negatif 4 dipangkatkan lagi negatif 5. Negatif 5 kita jabarkan dulu ya masing-masing. 3 pangkat negatif 5, terus ini A pangkat negatif 15, terus ini B pangkat 20. Diselesaikan, diubah ke pecahan ke pangkat yang positif. B pangkat 20
per ini 3 pangkat 5 A pangkat negatif A pangkat 15. Negatifnya sudah berubah jadi positif. Nah, ini B pangkat 20 per 3 kali 3 9 27 64 berarti 243 A pangkat 15. Oke, bagian G. Negatif 5 X pangkat 3 Y pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Kita jabarkan dulu masing-masing ya. Ini negatif 5 dipangkatkan dengan negatif 4. Dipangkatkan dengan negatif 4. Terus ini X-nya pangkat negatif 12. Terus ini Y-nya pangkat negatif 20. Ubah ke pangkat yang positif. Ini negatif 5 dipangkatkan 4, X pangkat 12, Y pangkat 20. 1 per 625, X pangkat 12, Y pangkat 20. Oke, kemudian bagian H. Bagian H itu negatif 4 X pangkat negatif 5 Y pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi negatif 5. Nah, ini kita jabarkan lagi. Negatif 4 dipangkatkan negatif 5 X pangkat, nah ini dikali nih, berarti jadinya 25. Terus Y nya pangkat negatif 20. Ubah ke pangkat yang positif. Ini X pangkat 25, di sini negatif 4 pangkat 5 X pangkat bukan X lagi ya, Y pangkat 20. Berarti X pangkat 25 per ini jadinya 1000 negatif ya, 1024 Y pangkat 20. Oke. Jadi harusnya gini kalau penulisannya ya, negatif X pangkat 25 per 1024 Y pangkat 20.